Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Baik, bertemu lagi bersama Ustadz. Kali ini Ustadz akan menjelaskan mengenai materi cedera. Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pembelajaran gerak renang, yaitu gerak renang gaya bebas. Dimana dalam kegiatan setiap olahraga itu pasti memiliki resiko, salah satunya berenang. Jika tidak dilakukannya suatu pemanasan sebelum berenang, kita akan mengalami kram di dalam air, dan itu sangat berbahaya sehingga membuat kita bisa tenggelam, apalagi jika kedalaman air itu lebih dari tinggi tubuh kita, sehingga kita tidak dapat menapak hingga ke dasar permukaan. Nah, kali ini kita akan menerangkan mengenai cedera. Dan cedera ini ada beberapa jenis, yaitu ada cedera ringan, ada cedera sedang, dan juga ada cedera berat. Nah, dalam olahraga ini cedera itu adalah musuh terberat. Karena apa? Karena apabila kita sudah mengalami cedera, pasti akan ada perubahan dalam gerakan-gerakan yang akan kita lakukan. Contohnya seperti bermain bola. Kita suka main bola. Nah, jika kita mengadu kaki kepada teman kita, pasti kita akan mengalami cedera. Nah, itu disebutnya cedera sedang. Karena apa? Karena di situ kita akan mengalami memar kaki. Nah, itulah yang disebut contoh dari cedera sedang. Berikut adalah contoh-contoh dari nama-nama cedera. Itu adalah jenis-jenis cedera, yaitu ada tadi sudah diberikan gambar contoh dari cedera ringan, cedera sedang, dan juga cedera berat. Biasanya sebelum kita melakukan olahraga, kita harus melakukan yang namanya pemanasan. Itu untuk mengurangi resiko cedera ringan, hanya cedera ringan. Karena pada cedera sedang dan berat, dalam penanganannya itu kita harus berhati-hati dalam olahraga tersebut. Jadi tidak ada tindakan awal, tetapi ada tindakan akhir. Jadi contoh cedera berat. Contoh cedera berat itu apabila seorang pemain bola saat menyundul bola, lalu dia berbenturan kepalanya oleh lawan sehingga membuat pendarahan di dalam kepala di dalamnya, sehingga dia harus dioperasi. Nah, contoh dari cedera berat ini yaitu ciri-cirinya itu adalah cara penanggulangannya harus dioperasi dan terdapat luka di dalam organ tubuh sehingga membuat luka atau robekan di dalam anggota tubuh. Cirinya itu dia nampak seperti kita sedang berlari lalu jatuh dan mengalami lecet. Nah, dan itu terlihat dan nampak. Misalkan kita lecet tapi mudah diobati dari luar. Beda dengan cedera sedang. Kalau cedera sedang tidak menampakkan diri, tidak mengalami luka, hanya memang menampakkan diri tapi di dalam, seperti benjolan kepala, itu termasuk cedera sedang. Nah, jadi sebelum kita berolahraga sebaiknya kita melakukan yang namanya pemanasan untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu cedera saat melakukan olahraga. Baik, akan memberikan tips-tips untuk apabila kalian terjadi cedera saat berolahraga, yaitu ada penanggulangan pertamanya, seperti contohnya. Cedera bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tetapi penanganan awal itu sangat penting karena akan mempengaruhi berapa lama proses recovery dari cedera itu. Nah,
penanganan pertama ini yang sering salah. Bahkan atlet saja itu belum tahu bagaimana penanganan, banyak atlet yang belum tahu bagaimana penanganan cedera yang benar. Sebenarnya penanganan cedera yang benar pada awal, terutama pada awal-awal 72 jam pertama, 3 hari pertama itu sangat penting. Yaitu ada istilah yang namanya RICE. R-I-C-E. R itu adalah rest. Jadi rest itu adalah istirahat. Jadi kita mengistirahatkan regio yang cedera atau lokasi yang cedera. Jangan dipakai dulu untuk berlari, jangan dipakai dulu untuk berjalan supaya terjadi healing proses, supaya terjadi penyembuhan. Terus kemudian I itu adalah ice. Ice itu adalah kita menggunakan es, yaitu dikompres es. Kenapa kompres es? Karena kompres es itu sangat penting untuk mengurangi inflamasi. Jadi ketika cedera itu terjadi perdarahan, terjadi inflamasi, dan ice itu fungsinya untuk mengurangi inflamasi dan bisa mengurangi bengkak. C itu adalah compression. Jadi nggak cuma kompres es tapi dibebat, pembebatan. Nah, pembebatan itu adalah juga untuk mengurangi terjadinya bengkak, supaya bengkaknya itu cepat hilang setelah 3 hari pertama. Dan E, elevation, itu salah satunya adalah menaikkan posisi cedera itu di atas level jantung supaya peredaran darahnya lancar sehingga terjadi bisa mengurangi terjadinya bengkak. Jadi bagaimana penanganan pertama pada cedera itu adalah bagaimana kita secepat mungkin untuk mengurangi rasa nyerinya dan mengurangi bengkaknya, yaitu dengan cara RICE tadi. Ini penting sekali diperhatikan untuk menangani pada saat diberikan pada saat atlet itu atau seseorang tersebut. Penanggulangan pertama adalah saat mengalami cedera. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustadz mengenai bab 5 ya, bab 6, mohon maaf. Bab 6 yaitu mengenai bab materi cedera atau penanggulangan cedera. Ya. Baik, semoga kalian semua di rumah diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu membersihkan diri, menjaga diri baik-baik, menjaga kebersihan. Tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tua, untuk diri sendiri dan juga guru-gurunya agar kita selalu diberikan kesehatan. Baik, cukup sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.